Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MST. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sadia Taufik. Ini adalah video pertama saya teman-teman yang saya buat dan saya upload di YouTube. Saya membuat video ini ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman mengenai usaha ternak di bidang puyuh petelur ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin memulai usaha ternak puyuh petelur ini, jangan dimulai terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelum teman-teman melihat video saya akan kasih tahu beberapa hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memulai usaha ternak puyuh petelur ini. Jadi tonton video saya sampai habis ya teman-teman, jangan di skip dan jangan beralih ke channel yang lain. Sebelum lanjut ke video berikutnya, saya minta tolong kepada teman-teman untuk mendukung channel saya dengan cara klik subscribe, like, and share ke media sosial teman-teman, agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada orang yang membutuhkan. Oke teman-teman, tetap di channel MST, jangan beralih ke channel yang lain. Oke teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kalau teman-teman ingin memulai usaha ternak puyuh ini, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum memulai ternak puyuh ini. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus memikirkan resiko daripada ternak puyuh ini. Jadi ya semua usaha pasti ada resikonya teman-teman, tapi kalau beda usaha pasti beda resiko juga. Jadi teman-teman harus memikirkan resikonya dulu, biar maksudnya kalau dipikirkan itu biar nanti pas waktu terjun di dunia peternakan kalian itu tidak kaget dengan resiko tersebut. Misalkan suatu contoh di ternak puyuh ini, dari segi penyakit misalnya kalau terkena kalau di sini menyebutnya terkena virus aratan, kayak sejenis flu burung ya mungkin seperti itu. Jadi kalau terkena virus aratan, satu hewan pun itu cepat sekali menyebarnya teman-teman. Jadi ya jalan satu-satunya itu harus dijual untuk dijadikan konsumsi. Karena obat dan vaksin pun kalau sudah terkena virus aratan itu kayak sudah tidak mempan teman-teman. Jadi ini kayak hampir sama dengan ternak ayam ya. Ternak ayam kalau sudah kena aratan itu sulit untuk disembuhkan. Jadi jalan satu-satunya yaitu tadi dijual untuk dikonsumsi. Seperti itu teman-teman. Nah ini harus dipikirkan terlebih dahulu. Kalau emang teman-teman sudah yakin dengan resiko tersebut, ya teman-teman bisa lanjut. Kalau menurut saya adalah burung puyuh ini itu lebih lebih kebal daripada ayam. Itu menurut saya teman-teman. Soalnya kalau ayam itu selalu diberi obat dan vaksin, ya gunanya itu tadi ya teman-teman, untuk mencegah itu. Kalau ini burung puyuh itu sepengalaman saya itu dari awal mulai usaha ini sampai sekarang, ya alhamdulillah saya tidak memakai obat dan vaksin. Ya mungkin sebelum saya memulainya, saya mungkin akan menyemprotkan antiseptik. Saya menyemprotkan antiseptik ke kandang yang akan ditempati burung puyuh itu. Jadi ya jarang sekali ya alhamdulillah di daerah saya jarang adanya virus tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah perincian yang sedetail mungkin teman-teman. Jadi harus ada perincian sebelum memulai usaha ini. Jadi teman-teman itu sebelum terjun langsung ke dunia usaha ternak itu ada terarah itu loh teman-teman. Jadi nggak syukur terjun itu enggak, pasti ada hitungannya itu loh. Jadi biar teman-teman itu bisa memenuhi target. Jadi misalkan tanpa perincian, pasti usaha teman-teman itu ya kemungkinan akan berakibat fatal seperti itu. Itu menurut saya teman-teman. Jadi itu ya sangat penting menurut saya, perincian sedetail mungkin. Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya mengenai perincian sebelum memulai usaha ini. Mungkin dari segi
pembuatan baterai, menghabiskan modal berapa. Ini sebenarnya itu bukan dari modal ya, modal misalkan teman-teman mempunyai banyak modal dan sekarang pun juga kalian bisa memulai usaha ini, itu kalau menurut saya itu bukan dilihat dari teman-teman mempunyai banyak modal, bukan. Tapi seberapa cukup modal teman-teman untuk memulai usaha ini, seperti itu. Kita pun mempunyai usaha kita punya modal 5 juta, katakan seperti itu. Kita pun bisa memulai usaha ini asalkan perinciannya itu tepat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ya tadi yang pertama adalah pikirkan resikonya, terus yang kedua adalah perincian sedetail mungkin, terus yang ketiga adalah waktu yang tepat. Nah, ini waktu yang tepat itu sangat mempengaruhi teman-teman untuk memulai usaha ini. Nah, karena tanpa memilih waktu dan situasi yang tepat, maka akan juga berakibat fatal jika teman-teman memulai usaha ini. Jadi lihat dulu situasi dan kondisi sebelum memulai usaha ini teman-teman. Jadi ada waktunya. Misalkan gini, misalkan suatu contoh, teman-teman mempunyai tetangga dan tetangga teman-teman itu berternak puyuh juga, dan teman-teman bertanya kepada tetangga itu, dan tetangga itu teman-teman bertanya gini, berapa sih penghasilan dari ternak puyuh itu dalam 1 bulannya. Nah, teman-teman itu tetangga teman-teman itu menjawab bahwasanya penghasilan katakanlah sebulan bersih ya, penghasilan bersih itu bisa mendapat katakan 15 juta. Nah, teman-teman tergiur dan akhirnya tanpa memikirkan hal-hal yang saya katakan tadi, teman-teman langsung memulai usaha ini, ternyata tidak sesuai harapan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini sangat mempengaruhi menurut saya. Nah, nanti saya akan kasih tahu juga videonya kapan sih waktu yang tepat untuk memulai usaha ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk selanjutnya ikuti terus channel MST, dukung, dan bagi yang sudah menonton terima kasih, dan juga yang yang sudah mengeklik tombol subscribe dan meng-share video ini, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.